Disebutkan pada malam nisfu Sya'ban, yaitu pertengahan bulan Sya'ban, Allah mengumumkan kepada manusia bahwa Dia akan mengampuni orang-orang yang mau beristighfar, kecuali orang-orang yang menyekutukannya. Juga orang-orang yang suka mengadu domba, yaitu menciptakan api permusuhan terhadap saudara muslim. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Nah, ini yang kemudian ada kesimpulan bahwa kalau nisfu Sya'ban banyak istighfar gitu. Jadi hadis semacam ini kemudian menjadi dalil menghidupkan malam nisfu Sya'ban, yaitu diantaranya dengan beristighfar. Tapi kembali lagi, ada yang menganggap bahwa orang yang hanya mengkhususkan malam itu, nah pengkhususannya ini yang dianggap tidak boleh. Jadi maksudnya kalau memang mau banyak istighfar, ya bukan hanya satu malam itu, tapi terus ya menjalankan ibadah bukan hanya hari itu. Singkatnya, silakan banyak istighfar di nisfu Sya'ban, tapi jangan hanya nisfu Sya'ban. Seakan-akan hari yang lain tidak punya nilai gitu. Nah, ini pesan yang tersampaikan seperti itu. Termasuk ada orang yang menganjurkan begini, sholat sebanyak 100 rakaat. Wah, ini di nisfu Sya'ban. Wah, ini mulai bayangnya 100 rakaat ini. Jadi di samping istighfar, sholawat, doa, dan sholat. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan bahwa hal-hal semacam ini nanti kalau terlalu berlebihan disebut perbuatan bid'ah yang mungkar. Lah ini yang ngeri nih. Sholat itu baik, ya, istighfar itu baik, kemudian sholawat itu baik, silahkan dilakukan. Tapi ketika dia melakukan secara khusus di pertengahan Sya'ban, kemudian dijadikan amalan-amalan yang khusus, istighfar sekian kali, sholawat sekian kali, sholat 100 rakaat, ini yang kemudian menurut Imam Nawawi bahwa itu harus hati-hati. Karena kata Imam Nawawi, perbuatan seperti itu dikhawatirkan masuk perbuatan bid'ah yang mungkar. Jadi Bapak Ibu, ini bukan berarti kita melarang istighfar, bukan berarti melarang sholawat, bukan berarti melarang sholat, bukan. Tapi kata Imam Nawawi, kalau hal-hal yang tidak dicontohkan Nabi itu khawatir masuk kelompok bid'ah. Karena itu waspadalah, jangan mudah terpancing untuk beramal soleh tapi dalilnya yang tidak pas, tidak sahih. Saya kira itu Bu Dewi. Jadi intinya banyak orang memang mengajarkan dan menganjurkan untuk perbanyak ibadah, itu betul secara umum. Tapi dalil-dalil yang terkait dengan itu kadang kurang tepat, kurang pas. Dan mengkhususkan amalan-amalan itu diingatkan oleh Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, khawatir jadi perbuatan bid'ah. Nah, seperti itu. Ada yang lain, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Saya Roni Pak. Oke, monggo. Saya mau nanya soal besok kan sudah Ramadan ini ya. Sudah Ramadan ini melalui namanya hadis qauli dan hadis Qauli dan fi'li. Iya, Iya, nah itu untuk sholat sunnah tarawih itu sebaiknya di mana? Di masjid ataukah di rumah? Karena gini, jadi karena saya sering dengar cerita itu, jadi ke masjid juga, di rumah juga iya gitu. Nah, sebaiknya apakah terus di masjid terus, ataukah apakah harus di rumah terus, atau sebaiknya bagaimana? Itu yang nomor satu. Terus yang nomor dua,
Untuk ini teman-teman saya itu ketika saya itu mau, kan ini di kantor itu jam 3 gitu sudah waktunya asar, itu mau keluar itu teman-teman gini, sholat di sini aja, nggak usah ke masjid dulu, di sini aja, nah, gitu. Biar untuk menguatkan teman-teman saya bahwa sholat di masjid itu lebih adil gitu, caranya gimana itu? Ini pas buka bersama itu. Enggak, waktu harian, kalau sholat asar itu harian itu, ketika mau berangkat ke masjid itu tak ajak ke masjid itu udah di sini aja gitu. Abot. Ya berat gitu. Gitu. Saya sendiri juga jadi kadang-kadang agak berat juga. Terpengaruh juga. Iya. Nah itu. Gitu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama berkaitan dengan sholat, namanya kalau saya menggunakan istilah hadis adalah qiyamu Ramadan. Salat qiyamu Ramadan. Dari hadis man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini jawabannya agak memanjang sedikit. Bahwa siapa yang qiyam Ramadan ya dengan ikhlas maka akan diampuni segala dosanya. Ini artinya istilahnya pertama qiyam Ramadan. Kemudian yang kedua, penggunaan istilah tarawih itu sebenarnya muncul dari para ulama, bukan dari Nabi. Jadi hanya istilah saja. Kenapa disebut tarawih? Karena sholatnya yang pakai istirahat. Jadi sholatnya panjang, lalu lelah, istirahat, baru nanti sholat lagi. Itulah disebut tarawih. Tarawih itu dari kata tarwihah. Tarwihah artinya istirahat. Istirahat rehat. Berarti sholat yang banyak istirahat. Maka kalau sholat kok di bulan Ramadan ngebut, itu bukan sholat tarawih. Itu sholat fastabikul rampung. Berlomba-lombalan cepat rampung gitu. Itu dari sisi nama ya. Jadi bukan sholat tarawih kalau sholatnya cepat. Nah itu namanya apa tadi? Kalau quick count itu artinya apa? Hitungan cepat. Berarti kalau sholat cepat berarti sholat sholat kon, sholat quick. Nah ini guyon saja. Baik Bapak Ibu. Nah, fi'li Nabi, perbuatan Nabi ketika Ramadan itu pada suatu Ramadan Nabi sholat di masjid. Rumah Nabi itu dengan Masjid Nabawi pintunya nempel. Buka pintu rumah langsung masuk ke area masjid. Buka pintu masjid langsung masuk ke dalam rumah. Jadi memang nempel. Sholatnya menghadap ke selatan. Rumah Nabi sebelah timur. Jadi Nabi memang menyengaja sholatnya di masjid. Begitu Nabi lagi sholat di masjid, ada beberapa sahabat yang lihat. Ini Bapak Ibu sudah sering dengar ceritanya, tapi sengaja diungkap lagi. Akhirnya orang berjamaah. Jadi Nabi tidak mengajak, tapi Nabi melakukan sholat. Begitu ada orang yang mengikuti, Nabi membiarkan. Dan itu dilakukan hari pertama juga seperti itu. Kemudian kedua, Nabi juga tetap sholat di masjid dan banyak tambah jamaahnya. Ketiga lebih banyak lagi. Rupanya Nabi mikir, ini kalau terus-terusan saya di masjid nanti menjadi beban umat. Jadi Nabi tidak ingin kalau nanti bulan Ramadan bagi jamaah atau bagi sahabat terpaksa dalam melakukan sholat jamaah tarawih itu atau qiyam Ramadan itu. Makanya Nabi kemudian tidak lagi di hari keempat datang ke masjid. Ini yang dilakukan Nabi itu hanya khawatir kalau ini nanti dianggap wajib, itu saja. Jadi bagi orang ini guyonan, bagi orang yang ingin menggunakan dalil, wong Nabi sholat qiyam Ramadannya itu hanya 3 malam. Terus selanjutnya Nabi di rumah, itu namanya menggunakan dalil fi'li.
yaitu atas perbuatan Nabi. Tapi ungkapan Nabi juga perlu diingat, perlu didengar, bahwa Nabi ketika paginya ditanya atau Nabi mengumumkan kepada para sahabat, sebenarnya tadi malam saya tahu kalian menunggu-nunggu, tapi kenapa saya tidak keluar? Saya khawatir ini nanti dianggap wajib. Jadi kesimpulannya, Nabi tidak ke masjid lagi bukan karena malas, satu. Bukan karena Nabi tidak mau untuk sholat tarawih, saya gunakan tarawih ya, menggunakan kata-kata sholat tarawih, bahwa Nabi tidak tarawih di masjid bukan karena apapun, tapi hanya khawatir wajib. Lalu bagaimana kalau kita sekarang ya mau milih sholat seperti Nabi tadi atau secara umum, yaitu sholat jamaah di masjid? Nah, di sini ada dalil lain. Barang siapa yang sholat bersama imam dari akhir sampai selesai, dari awal sampai akhir sampai selesai, maka seakan dia sholat satu malam penuh. Nah, ini hadis untuk mendukung bahwa Nabi memotivasi agar sholat berjamaah di masjid secara berjamaah. Sehingga kalau sholat dari awal sampai akhir, walaupun katakan cuma 8 rakaat, itu seperti nilainya sholat satu malam. Kesimpulannya bahwa sebaiknya sholatnya berjamaah di masjid. Tapi kalau seandainya mau sesekali di rumah pun boleh, gitu. Jadi namanya sunnah. Tapi kalau dibandingkan sholatnya baik di masjid atau baik di rumah, baik di masjid. Karena Nabi sudah mencontohkan dari awal di masjid. Adapun Nabi tidak ke masjid bukan karena itu sunnah. Jadi jangan kebalik. Kok orang sholat nang masjid, sholat tarawihnya, lah sunahnya Nabi nang rumah, bukan begitu cara memahaminya. Nabi di rumah itu bukan karena sunnah, tapi menghindar dianggap wajib gitu loh. Nah, justru Nabi sebenarnya pengen sholatnya di masjid. Nah, itu yang kemudian Nabi menjelaskan. Jadi biar tidak menggunakan hadis tidak pada tempatnya, tidak semestinya. Jangan gagal paham. Udah, sholatnya di rumah saja. Wong Nabi ora semena traweh nang masjid. Itu cara menyimpulkan hadis serampangan. Tidak menganalisa latar belakang. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya sudahlah seperti biasa sholat di masjid, ben aja tambah malas. Yang kedua, ini masalah sholat asar ini, ya mestinya jenengan bukan malah terpengaruh ini. Tadi kan ceritanya pengen mengajak teman-teman ke masjid gitu kan. Itu jaraknya jauh apa dekat dulu dari tempat itu? Ya udah, jenengan maaf ya tidak ngajarin jenengan, tapi memberi masukan saja. Udah mencontohkan saja. Teman-teman pada berangkat atau tidak berangkat tetap ke masjid. Itu yang pertama. Kemudian masalah mereka tidak ikut ke masjid, ya itu urusan mereka. Tapi kita tetap mengingatkan dengan bahasa yang memotivasi. Langkah kita ke masjid itu punya nilai pahala. Kanan melangkah akan mengangkat derajat, kiri melangkah akan menghapus dosa. Mungkin cari hadis-hadis yang menyemangati untuk berangkat. Tetap sholat di kantor ya, di tempat itu tetap berpahala, sah sholatnya. Tapi kalau berangkat ke masjid nilainya lebih tinggi. Nah ini terus, mungkin hal-hal seperti ini kelihatannya ringan, tapi mungkin lama-lama akan terpengaruh. Oh iya lumayan lah, paling 4 rumah masa ora mangkat kan gitu. Mungkin juga nanti dengan bahasa-bahasa logika, lawe dhewe makasih ngumang ngono ya semangat, mau semangat masjid cedak ora semangat kan gitu. Mungkin guna bahasa logika saja dulu. Tapi kalau baiknya pakai hadis-hadis Nabi biar lebih semangat. Jadi jangan kemudian kendor. Kalau kita kemudian ngalah, ya wis aku yang ngimbangi mereka sholat bareng kene wae, malah tidak terjadi kebaikan, bukan meningkat tapi menurun gitu. Nah, monggo ini hanya sekedar masukan, mungkin tetap menunjukkan
keteladanan. Seperti itu tadi, Nabi puasa di bulan Syaban, liyane ora poso ora apa-apa ngono lho. Tetap semangat. Umatnya nggak bisa niru, nggak apa-apa. Yang penting Nabi mencontohkan. Nabi sholat tahajud tiap malam. Walaupun umatnya nggak tentu setiap malam sholat tahajud, nggak apa-apa, mencontohkan. Setiap hari kita jamaah ke masjid, walaupun yang lain tidak ikut nggak masalah, tapi tetap mengajak dengan cara yang santun dan baik. Demikian. Kelihatannya waktunya sudah melampaui batas, hati gundah, pengen segera pulang. Ya, demikian Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberi manfaat buat saya secara pribadi dan Bapak Ibu secara umum. Sampai jumpa lagi, ilaliko. Dan sekali lagi mari kita berdoa bersama-sama agar mendapatkan keberkahan bulan Syaban dan juga mendapatkan pertemuan dengan Ramadan. Maka kita sama-sama baca, saya baca walaupun sudah hafal, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Kemudian biar majelis ilmu ini benar-benar mendapatkan ampunan yang hadir dan juga mendapatkan kebaikan. Mari kita sebelum mengakhiri materi dan kajian kita dengan tasbih zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mau sareng-sareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Moga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Aku lu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz